Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Umtikah Nurul Hijriah SPD dari SD Negeri 2 Tinggarjaya, Kabupaten Banyumas. Saya calon guru penggerak Angkatan 7. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran yang saya lakukan antara lain: pembelajaran hanya mentransfer materi saja. Kemudian, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja, yaitu nilai saat murid mengerjakan tugas, ulangan harian, ataupun tes dan ujian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran saya sudah berhasil. Murid hanya sebagai objek pembelajaran, dan pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Saya tidak mempedulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham atas apa yang saya ajarkan, karena fokus utamanya lebih ke ketercapaian materi. Mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat. Kemudian saya hanya meminta murid untuk menghafalkan materi. Dan saya sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini adalah tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Tidak hanya aspek kognitif saja, melainkan aspek pembelajaran lainnya,
seperti afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid sebagai subjek pembelajaran. Murid memiliki kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai dengan metode dan model pembelajaran dan media pembelajaran yang tepat. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan. Saya harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan saya harus menghargai setiap karakter murid, memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Kemudian menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikian kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Semoga video ini bisa menginspirasi. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.